Inilah 7 kunci menerapkan gaya minimalis Jepang di rumah sempit. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Bu Ibu, pernah tidak sih berdiri di tengah rumah lalu bengong sebentar? Bukan karena melamun romantis, tapi karena capek lihat rumah sendiri. Rumahnya tidak besar, tapi juga tidak kecil-kecil amat. Tapi entah kenapa rasanya sempit, sesak, banyak barang, banyak kerjaan, banyak yang harus dirapikan. Padahal baru juga dirapikan kemarin. Saya pernah ada di fase itu, bangun pagi, niatnya mau bikin teh dulu, biar adem. Tapi lihat dapur sudah penuh barang. Ada toples, ada plastik belanja, ada botol minum anak yang entah kenapa jumlahnya terus bertambah. Rasanya teh belum diminum. Emosi sudah naik duluan. Sampai satu waktu, saya lihat tayangan tentang rumah orang Jepang. Rumahnya kecil sekali. Serius, lebih kecil dari rumah kita kebanyakan. Tapi kok ya kelihatan luas, rapi, tenang, dan adem. Tidak ramai, tidak bikin mata capek. Di situ saya sadar, orang Jepang itu bukan ahli sulap. Mereka cuma beda cara memandang rumah dan barang. Dan ini yang saya pelajari, pelan-pelan, sambil berkaca ke diri sendiri. Sebagai awalan, yuk mari kita sedikit pahami definisi berikut. Rumah sempit dengan gaya minimalis Jepang adalah cara memandang hunian kecil bukan sebagai keterbatasan, tapi sebagai ruang hidup yang disederhanakan dengan sadar. Dalam konteks perumahan murah di Indonesia, rumah tipe kecil sering terasa sesak karena terlalu banyak barang, furnitur berlebih, dan kebiasaan menumpuk. Gaya minimalis Jepang mengajarkan untuk memilih barang berdasarkan fungsi, memberi ruang kosong agar rumah terasa lega, serta menciptakan suasana tenang meski luas terbatas. Pendekatan ini tidak menuntut renovasi mahal, melainkan perubahan pola pikir agar rumah sederhana tetap nyaman, rapi, dan layak menjadi tempat pulang. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan 7 kunci tersebut. Kunci pertama yang paling terasa, orang Jepang sangat menghargai fungsi barang. Dalam budaya mereka, setiap barang harus punya peran jelas. Kalau tidak dipakai, dianggap mengganggu aliran hidup. Di Jepang ada filosofi namanya hidup sederhana supaya pikiran juga sederhana. Makanya mereka tidak suka menyimpan barang hanya karena sayang. Contohnya begini, di rumah kita sering simpan barang dengan alasan masih bagus. Panci penyok tapi masih bisa dipakai. Baju sempit tapi masih bagus. Tas lama tapi dulu mahal. Orang Jepang akan tanya ke dirinya sendiri, apakah barang ini masih dipakai sekarang? Bukan dulu, bukan nanti. Sekarang. Kalau tidak, mereka lepaskan. Bukan karena tidak menghargai, justru karena menghargai ruang dan hidupnya sendiri. Saya pernah coba satu laci saja. Laci sendok. Isinya ada sendok plastik, sendok promosi, sendok bengkok, sendok entah dari mana. Dipakai yang itu-itu saja. Begitu disortir, laci terasa lega. Aneh ya, cuma sendok tapi bikin hati plong. Kunci kedua, minimal furnitur. Dalam budaya Jepang, rumah itu tempat hidup, bukan tempat pamer. Mereka tidak menjejalkan furnitur hanya supaya terlihat penuh. Rumah Jepang biasanya cuma punya furnitur yang benar-benar dipakai, meja makan sederhana, lemari secukupnya, tidak ada kursi cadangan berjajar yang jarang disentuh. Bandingkan dengan kita, kursi tamu banyak, tapi tamu datang sebulan sekali. Lemari pajangan penuh, tapi isinya jarang dilihat. Saya dulu punya meja kecil di sudut ruang tamu. Isinya apa? Ya, tumpukan barang, tas, kertas, kunci, apa saja yang lewat. Begitu mejanya saya singkirkan, ruangnya kosong. Dan ternyata ruang kosong itu enak. Kunci nomor 3. Orang Jepang mencintai
ruang kosong. Dalam budaya mereka, ruang kosong itu bernilai bukan tanda kekurangan, tapi tanda keseimbangan. Ada istilah tentang memberi ruang supaya energi mengalir. Makanya rumah Jepang jarang penuh. Di rumah kita sering mikir, kalau sudut kosong harus diisi. Padahal tidak semua sudut minta diisi. Saya pernah biarkan satu sudut ruang keluarga kosong. Awalnya sih kelihatan aneh, tapi lama-lama kok enak. Anak bisa main di situ. Saya bisa duduk selonjoran. Ruang bernapas itu ternyata penting. Kunci keempat, soal warna. Orang Jepang suka warna alami. Putih, kayu, krem, warna tanah. Karena mereka percaya warna mempengaruhi ketenangan batin. Bayangkan rumah penuh warna ramai. Cantik, tapi capek. Saya dulu suka gonta-ganti taplak, motif bunga, motif garis, motif ramai. Sekarang saya pilih satu warna netral. Rumah jadi lebih kalem. Dan saya juga lebih sabar. Entah kebetulan atau memang ngaruh. Kunci kelima, penyimpanan tersembunyi. Dalam budaya Jepang, kerapian itu soal apa yang terlihat, bukan soal tidak punya barang. Makanya mereka suka lemari tertutup, barang ada, tapi tidak dipamerkan. Di rumah kita sering kebalik, rak terbuka penuh pajangan. Akhirnya debu numpuk, capek bersihinnya. Saya ganti rak terbuka jadi lemari tertutup. Barangnya sama, tapi rumah kelihatan beda. Lebih bersih, lebih tenang. Kunci keenam, rumah harus mudah dibersihkan. Orang Jepang sangat menghargai kebersihan karena dianggap bagian dari disiplin hidup. Barang sedikit berarti waktu bersih-bersih juga sedikit. Tenaga tidak habis hanya untuk rumah. Coba bayangkan, lantai penuh barang. Nyapu harus angkat sana-sini. Capek duluan, begitu barang dikurangi, bersih-bersih jadi ringan, dan ibu-ibu jadi lebih sayang sama rumahnya. Dan kunci terakhir yang paling dalam, bagi orang Jepang, merapikan rumah itu bentuk penghormatan pada diri sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk dipuji. Rumah itu tempat pulang. Kalau rumah berantakan, hati ikut berantakan. Saya dulu sering mikir, nanti aja beresin kalau ada tamu. Sekarang saya mikir, saya sendiri juga pantas dapat rumah yang nyaman. Rumah sempit bukan kutukan. Rumah sempit itu undangan untuk hidup lebih sadar. Pelan-pelan ibu-ibu, tidak perlu sempurna. Tidak perlu seperti rumah Jepang di video. Cukup lebih lega dari kemarin. Lebih ringan dari minggu lalu. Lebih tenang dari sebelumnya. Karena rumah yang luas itu tidak hanya sekedar soal ukuran luas dan meter, tapi tentang soal rasa juga. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.